Dan pemirsa, hingga saat ini Indonesia masih belum bebas dari rabies, angka kasusnya pun semakin mengkhawatirkan. Lantas mengapa laju penularannya masih juga belum bisa dibendung? Langsung saja kita bahas bagaimana ya. Langsung dengan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes, Dr. Imran Pambudi. Langsung kita sapa, selamat pagi Pak Imran. Pagi Pak Imran. Selamat pagi, bagaimana? Iya, pagi Pak Imran, sejauh ini bagaimana penanganan untuk kasus rabies di daerah timur? Ya, jadi rabies di daerah timur, terutama di Bali dan Nusa Tenggara ini memang kita memberikan perhatian yang khusus ya, terutama yang untuk di Pulau Timur. Tadi seperti di dalam liputan tadi, Ibu Kadinkes Provinsi NTT menyampaikan bahwa memang selama ini di Pulau Timur itu belum ada laporan kasus rabies selama ini. Artinya adalah daerah itu steril sebenarnya dari rabies. Nah, karena steril, maka masyarakat di sana, termasuk juga nakesnya, itu tidak terlalu aware ya bahwa di sana itu kalau digigit anjing harus diapakan. Ini yang jadi perhatian kami, sehingga kami memang betul-betul berikan perhatian khusus, terutama bagaimana penanganannya, ya, dan juga bagaimana memberikan informasi yang benar kepada masyarakat terkait dengan penanganan gigitan hewan penular rabies ini. Demikian, Pak. Baik. Pak Imran, kita juga mendapatkan data bahwa untuk di bulan ini saja, Indonesia ini ada kasus rabies sebanyak 31.000 kasus dengan 11 kematian. Apalagi di kawasan Bali dan juga Nusa Tenggara juga kasus meninggal dunianya masih terus bertambah dan juga dihitung. Kalau kita melihat kasus ini artinya ada vaksinasi yang nampaknya ini masih belum juga dapat diberikan kepada masyarakat secara menyeluruh seperti itu. Lalu, seperti apa vaksinasi ini diberikan kepada anak Indonesia sebenarnya Pak Imran? Ya, jadi vaksin rabies itu memang tidak dianjurkan untuk diberikan rutin seperti vaksinasi yang lain seperti vaksinasi polio, BCG, itu tidak. Jadi vaksin rabies ini diberikan kepada dua kelompok besar ya. Pertama untuk orang yang tergigit hewan penular rabies, ya digigit anjing, digigit kucing, kelelawar, ya monyet, itu kita berikan dengan level-level lukanya. Kemudian yang kedua adalah ini bisa kita berikan kepada orang dewasa ya, atau anak-anak ya, sebagai preparation, sebagai perlindungan ya. Nah itu kepada contohnya nih, kepada para pelatih anjing, kepada para dokter hewan, kepada para pawang, ya, kepada para perambah hutan, kemudian kesehatan yang menangani rabies itu kita berikan. Jadi memang vaksin anti rabies untuk manusia ini tidak kita berikan sebagai imunisasi dasar. Dan tadi sedikit terkait dengan angka ya, memang untuk yang meninggal itu sampai saat ini sudah tercatat 47 orang sampai pertengahan sampai tanggal berapa? Tanggal 22 Juni kemarin. Jadi memang pertambahannya cukup banyak. Dan yang paling banyak memang di catatan kami ada di Provinsi Kalimantan Barat, kemudian di NTT, kemudian di Sulawesi Utara, kemudian di Bali. Itu yang cukup tinggi ya, kematian akibat rabies. Demikian. Baik, Pak Imran, untuk distribusi vaksin ini apakah ada prioritas daerah yang akan dibanyakan atau mungkin ke NTT karena sudah menjadi KLB statusnya? Distribusi memang kita prioritaskan kepada daerah yang endemis ya. Seperti tadi, kan ini kan kita sudah kirimkan di awal tahun, sudah cukup banyak. Tetapi dengan pertambahan kasus seperti ini, kami di Kementerian Kesehatan melakukan pengadaan ulang ya, penambahan untuk provinsi-provinsi yang cukup tinggi seperti NTT, kemudian Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, itu nanti akan kita tambah. Tapi terus kita monitor stoknya di provinsi, di kabupaten kota, terus kita monitor tiap minggu terkait dengan stok-stok itu. Gitu.
Baik, artinya ini vaksin akan diprioritaskan untuk ke wilayah-wilayah yang memiliki kasus rabies yang tinggi seperti itu Pak Imran ya. Pak Imran, tapi kalau kita melihat aksi rabies ini kan nampaknya juga masih banyak yang awam sekali bagaimana penanganannya. Seperti apa penanganan yang harus diberikan ketika kita mengetahui ada rekan kita atau di sekitar kita yang terkena rabies? Ya, pertama adalah setelah digigit anjing atau hewan penyakit rabies itu harus dilakukan cuci luka di bawah air mengalir dengan sabun atau deterjen selama 15 menit. Jadi jangan langsung dibawa ke vaskes karena itu malah butuh waktu. Nah, jadi kita harus mencegah menyebarnya virus ini dari air liur anjing tadi itu masuk ke darah. Jadi harus dicuci dulu, cuci sampai 15 menit, digosok ya dengan sabun, kemudian dikeringkan, diberi obat luka, baru dibawa ke vaskes, dibawa ke puskesmas, ke rumah sakit ya. Nanti di rumah sakit akan dilihat level ya, atau tingkatan lukanya seperti apa. Nah, nanti kalau memang dilihat memang perlu diberikan vaksin pada luka level 2 akan diberikan vaksin. Kalau sampai luka level 3 maka diberikan vaksin dan serum anti rabies. Itu yang kemudian yang kedua saya kira tadi kita jangan melepas liarkan anjing, kucing, piaraan kita. Karena yang sering kejadian itu kan kayak di Bali itu menganggap remeh gitu. Karena yang menggigit adalah hewan piaranya sendiri, dia paham gitu ya. Oh ini nggak apa-apa kok, paling kecil aja kok gigitannya, sehingga dia tidak dibawa ke vaskes. Dibawa ke puskesmasnya sudah dalam kondisi yang lanjut, sudah ada gejala itu biasanya sudah sangat sulit untuk tertolong. Begitu Mas. Nah, Pak Imran, mungkin kan memang kalau untuk kesadaran memvaksinkan binatang peliharaannya sendiri kan orang-orang sudah cukup memiliki ya. Tapi untuk hewan-hewan liar ini, apakah akan ditangani oleh pemerintah Pak seperti kucing liar ataupun anjing liar? Apakah akan divaksin oleh Vaskes dari Kemenkes sendiri? Ya, kalau dengan hewan itu kita serahkan kepada sektor yang lain ya, yaitu dari Kementerian Pertanian ya. Dan juga kerjasama juga dengan lingkungan hidup. Karena tupoksinya sudah kita bagi. Jadi untuk yang liar ini kami sudah beberapa kali melakukan koordinasi erat dengan mereka. Itu dari Dinas Peternakan itu akan ada tim ya. Tim vaksinasi anjing ya yang mereka akan keliling untuk melakukan vaksinasi. Jadi melakukan penangkapan kemudian melakukan vaksinasi. Vaksinnya pun juga beda, bukan vaksin yang untuk manusia, vaksin hewan ada sendiri. Dan vaksin hewan sendiri yang selama ini kita gunakan adalah yang model suntik ya. Tetapi kita juga jajaki juga ya, memasukkan nanti vaksin yang bisa digunakan melalui makanan. Jadi ada suatu umpan gitu, kemudian diberi campuran vaksinnya sehingga vaksinnya itu bisa masuk melalui makanan yang dikonsumsi oleh hewan tadi. Tapi ini masih sedang kita kaji kegiatannya. Baik, sedang dikaji artinya ini ada kemungkinan bahwa nanti akan ada tim vaksinasi untuk mencegah rabies ini dan juga untuk masyarakat yang terkena rabies jangan menganggap sepele ya dan juga segera melakukan tindakan dan juga ke fasilitas kesehatan terdekat. Terima kasih Imran Pambudi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.